Halo friend, balik lagi di Baku Hantam 123. Suara alarm pagi-pagi di Jepang bukannya bikin semangat cari cuan, malah bikin jantungan. Karena si Akang dari utara lagi kumat hobinya. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Kim Jong-un yang kembali melakukan atraksi pengecerotan 2 unit rudal balistik tepat pada hari Selasa kemarin. Kali ini sasarannya masih sama, yaitu perairan di antara Semenanjung Korea dan Jepang, atau yang biasa dipanggil Laut Timur sama orang Korea Selatan, tapi disebut Laut Jepang sama orang Tokyo. Peluncuran ini bukan sekedar iseng karena ingin merayakan tahun baru telat, tapi ini sudah masuk catatan kedua kalinya di bulan Januari 2026. Gacor banget kan? Padahal baru ganti kalender, tapi stok kembang api raksasanya sudah dikeluarkan semua. Menurut laporan dari Kementerian Pertahanan Jepang yang disiarkan lewat Japan Coast Guard, 2 proyektil maut ini berhasil dideteksi radar dan kabarnya jatuh dengan sukses di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Wah, ini kira-kira Bapak Kim sedang tes jangkauan atau jangan-jangan beliau lagi gabut karena langganan situs nonton film dewasanya lagi kena blokir pemerintah. Ya salam. Untungnya sejauh ini belum ada laporan kapal nelayan atau pesawat sipil yang kena sambar rudal nyasar ini. Bayangkan kalau lagi asik mancing ikan tuna di laut, tiba-tiba ada besi terbang segede tiang listrik jatuh di depan hidung. Bisa langsung pensiun jadi manusia itu nelayan. Sementara itu, dari kubu sebelah, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan juga nggak mau kalah sibuk. Mereka menyatakan kalau peluncuran ini terdeteksi dari wilayah sekitar Pyongyang sekitar jam 15.50 waktu setempat. Rudal-rudal ini dilaporkan terbang sejauh 350 km sebelum akhirnya nyemplung ke laut dengan indahnya. Jarak segitu kalau di sini mungkin sudah sampai dari Jakarta ke Jawa Tengah kali ya, friends. Peluncuran ini tentu saja langsung bikin panas kuping antek-antek Paman Sam seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka kompak teriak-teriak kalau ini adalah tindakan provokatif tingkat tinggi yang melanggar aturan main dari Dewan Keamanan PBB. Ya, kita tahu sendirilah, resolusi PBB bagi Korea Utara itu fungsinya cuma kayak bungkus kacang, nggak ada harganya sama sekali. Kantor Perdana Menteri Jepang sampai mengeluarkan surat protes keras karena aksi berulang Pyongyang ini dianggap mengancam keamanan di kawasan Asia Timur. Jepang bahkan sampai pakai jalur diplomatik lewat Beijing cuma buat bilang kalau mereka marah besar. Tapi ya namanya juga Korea Utara, mau diprotes 1000 kali pun selama perut pemimpinnya kenyang dan stok amunisinya masih ada, ya lanjut terus pengecerotannya. Pemerintah Korsel juga ikut mendesak agar Pyongyang berhenti bikin onar. Tapi friends, kita harus sadar satu hal. Kenapa Korea Utara rajin banget bikin rudal nuklir dan balistik jarak jauh, tapi nggak pernah pusing soal ekonomi? Ya, karena di sana nggak ada cadangan minyak yang bikin Paman Sam pengen mampir bawa-bawa bendera demokrasi. Paman Gober pun males bilang kalau Pyongyang butuh kebebasan. Biarin aja mereka main kembang api sendiri di pojokan, ya kan? Lagi pula, aksi ini diyakini sebagai sinyal politik yang sangat kuat menjelang Kongres Partai Penguasa yang sebentar lagi digelar. Kim Jong-un sepertinya ingin pamer ke anak buahnya kalau program senjatanya sudah semakin maju dan posisi tawarnya dalam diplomasi internasional sudah setingkat dewa. Meskipun kalau kita lihat realitanya, sebagian besar rakyatnya di sana mungkin masih harus berjuang hidup dengan makan dedak yang dicampur beras oplosan saking susahnya ekonomi. Tapi ya itu tadi, gengsi nomor 1, perut nomor sekian. Korea Utara ini rudal balistiknya memang sangat-sangat gacor, Pak. Tapi kalau bicara soal kesejahteraan rakyatnya, ya mohon maaf lahir batin, masih agak-agak kurang kalau nggak mau dibilang parah banget. Saat ini Pyongyang memandang aliansi militer antara Korsel, Amerika, dan Jepang sebagai ancaman nyata yang siap menerkam mereka kapan saja. Makanya mereka nggak mau dianggap cuma sebagai penonton yang pelengak-pelongok doang kayak nasib negara di Amerika Selatan sana. Mereka harus selalu siaga 1, siap tempur, dan siap menunjukkan kalau taring mereka masih tajam. Kalau kata orang-orang kita, daripada diciduk duluan, mending kita kasih gertakan sambal dulu lewat rudal. Intinya tensi di Semenanjung Korea ini memang nggak pernah dingin. Selalu ada saja drama baru setiap bulannya. Kim Jong-un seolah-olah pengen bilang kalau dia punya mainan baru yang bisa bikin tetangganya nggak bisa tidur nyenyak. Jadi buat kalian yang lagi di Jepang atau Korea, tetap waspada saja kalau tiba-tiba ada alarm bunyi lagi di pagi hari. Mungkin itu cuma tanda kalau Bapak Kim lagi pengen pamer koleksi terbarunya. Ya salam. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian apakah Korea Utara ini cuma berani gertak doang atau memang sudah siap perang total? Silahkan berikan komentar kalian dan silahkan baku hantam secara sehat di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa tetap pantau terus update-update terbaru seputar alutsista dan konflik dunia hanya di channel kesayangan kita ini. Selain urusan pamer kekuatan, kita juga jangan lupa kalau setiap atraksi ini sebenarnya adalah cara Kim Jong-un buat jualan.
Ya, benar banget. Jualan teknologi. Korea Utara itu ibarat showroom berjalan buat negara-negara yang lagi cari alutsista murah tapi punya daya hancur yang nggak main-main. Dengan suksesnya uji coba di Januari 2026 ini, Pyongyang seolah ngasih katalog terbaru ke pasar gelap internasional. Nih, barang gue lancar jaya, tembus radar, dan presisi. Modal nekat ini yang bikin intelijen barat pusing 7 keliling, karena makin sering diuji, makin sempurna juga sistem navigasi mereka. Ditambah lagi manuver ini bisa jadi cara babak Kim buat ngalihin isu domestik. Kita tahu sendiri cuaca ekstrim dan sanksi ekonomi yang gak putus-putus bikin kondisi di dalam sana makin mencekam. Biasanya kalau rakyat sudah mulai lapar dan gelisah, cara paling ampuh buat bikin mereka bersatu adalah dengan menciptakan musuh bersama dan menunjukkan kalau pemimpin mereka adalah pahlawan yang ditakuti dunia. Jadi rudal-rudal ini fungsinya mirip hiburan rakyat sekaligus obat penenang biar nggak ada yang berani protes soal urusan perut. Ya memang agak ironis sih friends, di saat dunia sibuk ngomongin teknologi AI dan eksplorasi Mars, di sudut semenanjung itu orang masih sibuk ngasah pedang sambil nahan lapar. Tapi ya itu tadi dinamika geopolitik. Kalau nggak ada drama nggak bakal seru kan? Jangan kira Amerika Serikat cuma diem nonton dari jauh sambil makan popcorn. Paman Sam lewat Komando Indo-Pasifiknya sudah mulai pasang kuda-kuda dan menegaskan kalau komitmen mereka buat ngejaga Seoul dan Jepang itu nggak bisa ditawar alias harga mati. Tapi masalahnya setiap kali AS kirim kapal induk atau pesawat pembom strategis ke wilayah tersebut sebagai bentuk gertakan balik, Pyongyang justru makin merasa punya alasan buat pencet tombol peluncuran lagi. Ini yang namanya lingkaran setan geopolitik, friends. Yang satu niatnya latihan pertahanan, yang satu lagi ngerasa mau diinvasi. Apalagi sekarang ada kabar kalau kerjasama militer antara Rusia dan Korea Utara makin mesra pasca perang di Eropa yang belum kelar-kelar. Banyak pengamat curiga kalau teknologi rudal yang makin gacor ini ada campur tangan teknisi dari Moskow sebagai imbalan barter amunisi. Kalau beneran begini ceritanya, berarti lawan Jepang dan Korsel bukan cuma negara yang kekurangan beras lagi, tapi raksasa militer yang punya backingan kelas kakap. Jadi, apakah ini awal perlombaan senjata tanpa akhir di Asia Timur, atau cuma drama rutin biar bantuan pangan internasional cepet turun? Dunia bener-bener lagi dibikin senam jantung sama aksi si Akang dari utara ini. Tapi friends, ada satu teori yang bikin bulu kuduk intelijen barat merinding disco. Coba deh kalian pikir, kenapa di awal 2026 ini Kim Jong-un makin berani ngegas? Banyak analis bisik-bisik kalau ini bukan cuma soal ego pribadi, tapi ada hubungannya sama peta kekuatan baru di poros timur. Dengan Rusia yang makin intim sama Pyongyang, bisa jadi rudal yang kita lihat kemarin itu adalah hasil modifikasi rasa beruang kutub. Bayangin, teknologi presisi Moskow kawin silang sama kenekatan Pyongyang. Hasilnya, rudal yang nggak cuma terbang jauh, tapi punya kemampuan manuver evasif alias jago gocek radar pertahanan udara kayak Aegis atau Taat. Kalau ini beneran terjadi, konstelasi keamanan di Asia Pasifik otomatis berubah dari level waspada ke level siaga merah. Nggak cuma itu, aksi cerot rudal ini juga jadi ujian mental buat kepemimpinan baru di Tokyo dan Seoul. Pak Kim seolah-olah lagi ngetes, seberapa kompak sih aliansi trilateral kalian kalau gue kasih kado di pagi hari? Apakah cuma bakal keluar surat protes keras yang ujung-ujungnya jadi bungkus gorengan, atau bakal ada aksi nyata yang lebih ekstrim? Yang jelas, setiap kepulan asap dari peluncuran ini adalah pesan singkat buat Washington. Jangan lupain gue masih punya tombol merah yang berfungsi 100%. Jadi, apakah kita bakal melihat perlombaan nuklir yang makin gila, atau justru ini adalah cara ekstrim Korea Utara buat maksa duduk di meja perundingan dengan posisi tawar paling tinggi? Satu yang pasti, di papan catur geopolitik ini, Kim Jong-un baru saja menggerakkan bidak bentengnya. Dan sekarang, bola panas ada di tangan Paman Sam.